Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni Gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri Anda yang sekarang masih ke-22 mendengarkan ini, Sandiwara Radio didukung oleh Misteri Nini Asriati Pelet di sebagai channel Nini Memori Pelet, 80. Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Billy Burhan sebagai Pangeran Adijaya, Indrawati sebagai Lara Manis, dan Herman sebagai Pandali. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nini Pelet melayang di udara sambil menggenggam tongkat berkepala ularnya. Di hadapannya, Pangeran Adijaya juga berdiri melayang bersikap siap menantang. Sementara Dewi Sumbi berdiri jauh di atas pohon, menyaksikan peristiwa itu. Dan sementara itu pula, Nilam Cahya masih berdiri di dekat Restu Singgih yang duduk bersila tidak bergerak. Tak jauh darinya, ular berkepala Lara Manis tengah menyaksikan kejadian itu. Ayolah Gusti Adijaya, jika kau ingin bertarung, akulah lawanmu. Inilah pertarungan susulan guruku di masa silam, Nini Pelet. Setelah kau kalah bertarung dengan guruku, kini aku muridnya yang akan membinasakanmu, siluman jahanam. Kau sombong, Gusti Adijaya. Hati-hatilah kau. Hiya! Kita mulai, nenek siluman. Hiya! Nini Pelet menyerang dengan tongkat kepala ularnya. Tetapi Pangeran Adijaya hanya melompat-lompat menghindari. Berkali-kali tongkat itu nyaris membeset tubuh pemuda berjubah putih. Lalu Pangeran Adijaya melompat benar. Namun pemuda berjubah putih itu kembali menjelma menjadi pusaran sinar biru. Dan saat berikutnya, sinar biru itu melesat bagaikan anak panah menampar Nini Pelet. Nini Pelet terdorong jauh terhantam sinar biru. Nenek siluman itu terperosok jatuh di atas pohon. Mulutnya mengeluarkan darah hijau. Oh, jahanam. Jangan kau puas dulu, Gusti Adijaya. Ilmu andalanmu hanyalah aji kala jengat sinar biru. Kau tidak akan mempan membinasakan aku dengan ilmu itu. Dengan sangat marah, Nini Pelet mengeluarkan ajiannya. Jaranku,
ing bumi dadap, sirapmu, jaranan goyang, ing jaran goyang. Jaranku, jaran ayu, baliku, bali ayu. Pangeran Adijaya tahu kalau lawannya benar-benar mengeluarkan ilmu andalannya. Ajian jaran goyang pemikat laki-laki yang bisa membuat hatinya lemah dan tergila-gila karena jatuh cinta. Tubuh Pangeran Adijaya bergetar hebat. Sorot matanya penuh kekhawatiran. Karena dia tahu ilmu itu belum ada penangkalnya. Dan selanjutnya Pangeran Adijaya duduk bersila melayang di udara. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Dan kedua telinganya pun bergetar hebat. Anak muda berjubah putih itu sedang menahan untuk tidak mendengar suara ajian jaran goyang yang seolah-olah menghancurkan gendang telinganya. Jaran ayu, baliku, bali ayu. Tidak! Hentikan! Hentikan! Pangeran Adijaya buru-buru menutup kedua telinganya dengan kedua tapak tangannya. Suaranya memekik hebat. Darah segar meleleh dari kedua telinganya. Dan saat berikutnya, tubuh Pangeran Adijaya melesat bagaikan bayangan, lalu masuk ke dalam tubuh Restu Singkih yang sejak semula duduk bersila tidak bergerak. Dan pada saat itu juga, bayangan itu lenyap. Restu Singkih mendadak sadar, kemudian menyambar tangan Nilam Cahya yang berdiri di dekatnya. Dan selanjutnya, mereka mengambil langkah 1000. Murid-murid Ki Buyut Manguntapa tidak akan pernah mampu mengalahkan ajian jaran goyangku. Mereka tidak akan memiliki penangkal ilmuku. Siapapun tidak akan sanggup melawan kekuatan pengaruh ajian jaran goyangku. Ibu, Dewi, tubuhmu gemetaran begitu. Kau sepertinya mengalami bahaya, Dewi. Kau butuh minum darah. Kau harus mengembalikan kekuatanmu. Cepatlah, Dewi. Kau harus kembali menitis ke dalam jiwa Lara Manis. Iya, Bu. Dewi Sumbi melesat bagaikan bayangan, langsung masuk ke dalam tubuh ular berkepala manusia yang tidak lain adalah Lara Manis. Dewi Sumbi sudah kembali menitis di dalam jiwaku ini. Tubuhku semakin terasa lemah. Aku haus sekali. Haus darah. Aku harus cepat mencari korbanku. Aku tidak mau kehausan. Dan tubuhku terasa lemah begini. Nini sudah lenyap. Kini aku harus pergi mencari korbanku. Sementara itu di pos jaga induk kampung, nampak 2 orang peronda tengah duduk bercakap-cakap di atas balai-balai sederhana. Dalale, kau masih ingat dengan wanita cantik dan anak muda yang bertemu kita di warung makan Rahayu yang kemarin itu? Yang mana, Min? Aku lupa, Min. Alah, yang kemarin melihat mayat Rahayu. Oh, yang mana? Ya tuh. Yang katanya mereka ingin melihat kuburan tua itu? Iya benar. Oh. Apakah mereka benar-benar nekat datang ke kuburan tua itu? Sepertinya mereka tidak muncul lagi. Wah, mungkin juga ya mereka ke sana, Min. Tapi mau apa ya mereka ke sana? Mereka mau cari bahaya saja tuh. Mungkin mereka ingin membuktikan kata-kata kita. Bukankah kita bercerita pada mereka kalau kita melihat sinar merah berbentuk bola api datang dari arah kuburan tua itu? Iya, tapi apa untungnya mereka ke sana? Seorang gadis berteriak. Iya. Sepertinya gadis itu dalam bahaya. Dia berteriak minta tolong. Iya, aku juga mendengar, Min. Sepertinya suara teriakan itu dari rumah yang ada di ujung sana itu, Min. Ayo, kita datangi rumah itu. Ayo. Dalali,
Lihatlah, pintu rumah itu terbuka lebar. Min, ayo kita masuk ke dalam yuk. Dua orang peronda itu terkejut melihat seorang gadis desanya tergeletak kaku tidak bernyawa. Leher gadis itu hancur berlumuran darah. Dan selanjutnya kedua peronda itu melihat sosok bayangan bulat besar dan panjang berkelebat di luar pintu rumah. Apa itu? Iya, aku juga melihatnya, Min. Aduh. Sepertinya seekor ular besar melintas ya. Ayo kita kejar. Pasti ular itu yang telah membunuh gadis itu. Baru saja mereka sampai di luar, mereka melompat, melihat sosok makhluk aneh yang mengerikan dan menakutkan. Ular siluman. Ular. Aduh. Min. Kelapanya, Bukan kepalanya manusia. Iya, berkepala manusia. Tolong. Ular siluman. Tolong. Maka berdatanganlah penduduk desa dari berbagai arah. Mereka keluar masing-masing membawa obor dan senjata tajam, dan kemudian menyatu di tempat yang sama. Ular berkepala manusia muncul di desa kita. Ular siluman itu telah membunuh gadis desa kita. Ular itu lari ke arah rumah dan Pandali. Iya benar, pada kagak percaya. Ayo kita kejar ular siluman itu. Ular itu pasti datang dari Gunung Cermai. Kita semua sudah mendengar akan keganasan ular siluman itu. Ayo. Berhenti. Stop. Kita sudah sampai di rumah Den Pandali. Ular siluman itu lenyap. Lihat itu Dan Pandali keluar. Ada apa ini? Ada yang rame-rame datang ke rumahku, maaf Den Pandali, kami sedang mengejar siluman ular berkepala manusia. Ya. Kalian jangan main-main. Loh, mana ada ular berkepala manusia? Di desa ini tidak ada makhluk semacam itu. Tapi kami melihatnya. Ular siluman itu berlari ke rumah ini. Makhluk itu baru saja membunuh gadis desa kita, Den. Apa benar begitu ya? Rasanya aku tidak percaya. Aku sendiri sedang bingung memikirkan istriku Lara Manis yang menghilang tiba-tiba entah kemana. Siapa itu? Aku, Kakak. Kakang Pandali. Pandali keheranan melihat kehadiran istrinya Lara Manis yang berdiri tersenyum di muka pintu. Wanita itu sudah berubah wujud menjadi manusia siluman seperti semula. Istriku, kemana saja kamu? Aku takut sekali kehilangan kamu. Kakang, aku pergi tidak memberitahumu. Masuklah. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Kakang Pandali, kau tidak tahu apa yang sudah terjadi pada diriku. Tadinya, aku justru takut sekali tidak akan bertemu lagi. Kini wujudku sudah kembali seperti semula. Aku bahagia sekali. Rupanya Nini masih memberi kesempatanku untuk hidup bersama Kakang Pandali. Sementara malam terus merayap jauh, Nilam Cahya tengah berdiri memperhatikan Restu Singgi yang duduk bersila di bawah akar pohon. Aku khawatir sekali dengan Gusti Pangeran Adijaya. Dia baru saja berkelahi dengan Nini Pelet. Aku tidak mengerti kenapa dia melarikan diri. Sepertinya dia tidak sanggup melawan ajian jaran goyang. Telinganya serasa tidak kuat menahan untuk tidak mendengar ajian itu. Kenapa aku diam saja? Aku hanya menonton semua itu. Saudaraku. Gusti Pangeran Adijaya. Nilam Cahya tersentak melihat mulut Restu Singgi bicara. Tetapi suara yang keluar adalah suara Pangeran Adijaya. Tubuh Restu Singgi hanya duduk bersila kaku dan kedua matanya terpejam. Gusti, apakah Gusti yang bicara tadi? Benar, saudaraku. Kau tidak perlu khawatir dengan keadaanku. Aku masih bisa melenyapkan pengaruh ajian jaran goyang. Kenapa aku melarikan diri saat itu? Karena jika aku melayani terus Nini Pelet, aku bisa gila karena ilmu itu. Aku memang sudah tidak sanggup melayaninya. Kita belum memiliki penangkal guna-guna pemikat ajian jaran goyang itu. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan Gusti. Aku tidak apa-apa. Tapi terus terang,
Aku sangat malu dengan Eyang Ki Buyut Manguntapa. Kita masih punya waktu, Gusti. Aku dan Restu masih hidup. Kami tidak akan tinggal diam. Yang saya harapkan dari Gusti Pangeran Adijaya, tetaplah roh gaib Gusti berada di dalam tubuh Restu. Karena jika roh gaib Gusti lenyap, Restu akan sadar, tapi dia akan lupa ingatan. Bagaimana dengan kami jadinya jika hal itu terjadi, Gusti? Iya, aku akan tetap berada di dalam jiwa saudaraku, Restu. Kalianlah yang pantas untuk menjalankan keinginan Eyang Ki Buyut Manguntapa. Kalianlah yang harus merebut 2 kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Kau sudah melihat sendiri kemampuanku, saudaraku. Hanya itulah kemampuanku. Aku tidak memiliki kelebihan lain. Saya mengerti. Saya ikut prihatin atas kejadian semalam, Gusti. Sudahlah, saudaraku. Aku harus mengembalikan kesadaran saudaraku Restu. Suara gaib Pangeran Adijaya lenyap. Kini yang nampak tubuh Restu Singgih yang tengah duduk bersila. Dan perlahan-lahan tubuh itu bergerak. Kedua matanya terbuka lebar. Nilam. Restu, kau sudah sadar? Apa yang sudah terjadi, Nilam? Sudahlah. Kau tidak perlu memikirkan apa yang sudah terjadi. Kini kita sudah tahu siapa Lara Manis itu. Dia sudah menjadi pengikut Nini Pelet. Kita perlu berhati-hati, Restu. Karena dalam dirinya menitis roh gaib Dewi Sumbi. Iya. Aku baru ingat. Apakah waktu itu kau juga sempat berkelahi dengan makhluk siluman ular itu? Tidak. Aku sendiri belum tahu lagi bagaimana nasibnya Lara Manis yang berwujud ular berkepala manusia. Kita juga perlu memikirkan penduduk desa ini. Karena kita sudah tahu kalau makhluk Gunung Cermai itu muncul di desa ini. Sebenarnya aku sudah bosan bertarung dengan mereka. Aku hanya masih memikirkan tentang segala yang menjadi milik kita telah berada di tangan Nini Pelet. Satu-satunya cara, kita harus memiliki penangkal dari kedua ajian itu. Kau tahu cara apa untuk bisa mencari penangkalnya? Penangkal kedua kitab pusaka itu hanya dimiliki seorang pertapa sakti yang tinggal jauh dari tanah Cirebon Kirang ini. Pertapa sakti itu tinggal di sebuah goa di tepi pantai. Letaknya di ujung kulon, sebuah wilayah yang bernama Tanah Banten. Tanah Banten? Tentunya letaknya sangat jauh daerah itu. Iya, kita harus pergi ke sana, Restu. Kita harus mendapatkan penangkal kedua ajian itu. Kita harus menemukan pertapa sakti itu di Goa Karangbolong. Goa Karangbolong? Kukira perjalanan kita akan memakan waktu yang sangat lama, Nilam. Itulah yang sedang aku pikirkan. Tapi walau bagaimana, kita harus berangkat, Restu. Hanya, aku perlu kembali menemui Nalaratih, anakku. Wajah Nilam Cahya menjadi murung ketika teringat pada anaknya yang bernama Nalaratih. Restu Singgih menjadi bingung menghadapinya. Dia khawatir kalau Nilam Cahya akan bangkit ingatannya pada persoalan masa lalu. Karena dia tahu kalau Nilam Cahya masih merasa dendam dan sakit hati pada Jail Singgih yang telah menghancurkan hidupnya. Restu, aku harus bertemu anakku lebih dulu. Sebenarnya aku sudah rindu sekali dengan Nalarati. Tentunya saat ini dia semakin akrab dengan eyangnya Ki Gedeng Mukti. Aku sama sekali belum pernah melihat Nalarati anakmu. Aku percaya anak itu cerdik, terampil, cantik seperti ibunya. Nalarati sangat mengerti sekali keadaan ibunya, Restu. Dia tahu apa yang harus dilakukan ibunya. Terakhir kali ketika aku akan meninggalkan dia sempat menahanku. Tapi kemudian dia begitu rela melepasku. Aku sebenarnya berat meninggalkan dia. Aku sangat sayang padanya. Aku kasihan dengan anak itu, Restu. Anak seusia dia sudah harus menerima penderitaan yang begitu berat. Aku seringkali menangis jika dia selalu bertanya tentang siapa bapaknya. Kadang hatiku sakit. Aku tidak mampu bercerita pada anakku sendiri. Aku memang sengaja. Dia tidak boleh tahu kenapa dia harus lahir. Dia tidak boleh tahu siapa bapaknya. Aku merasa ibu yang kejam. Aku merasa ibu yang berdosa dan bersalah pada anakku sendiri. Kau tidak kejam, Nilam. Kau tidak bersalah. Keadaanlah yang membuatnya demikian. Tapi kau sudah tahu, Restu. Kau sudah mengerti persoalanku. Anak itu lahir seperti terpaksa.
Dia lahir karena perbuatan Jail Singgi. Hati ini sakit jika ingat masa lalu. Jangan kau ingat lagi persoalan masa lalu. Aku adalah adik Jail Singgi. Aku pun merasa bersalah padamu. Aku pun perlu bertanggung jawab. Kau tidak ikut terlibat. Aku justru malu padamu. Karena aku ternyata orang yang tidak bisa dipercaya. Nalarati sudah menjadi gadis kecil, Nilam. Tidak ada yang perlu disesalkan. Sekarang bagaimana caranya kau harus mendidik anak itu? Dia lahir suci. Meskipun benih yang semula tumbuh adalah benih Kakang Jail Singgi yang telah memperkosamu. Jangan kau sebut nama laki-laki itu. Rasanya sakit sekali hati ini. Restu Singgi seperti sadar. Dia diam tidak bicara lagi. Dia merasa menyesal dengan apa yang baru dia katakan itu. Nilam Cahya termenung. Air matanya meleleh. Wanita itu pandangannya menerawang pada kerinduan anaknya. Dalam lamunannya, Nilam Cahya seolah-olah melihat sebuah tabir terkuak lebar di hadapannya. Di situ dia melihat Nalarati anaknya tengah berlari-lari di sebuah ilalang. Dan Nilam Cahya mengejarnya. Nalarati. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Ibu jahat. Ibu tidak mau memberitahu siapa bapakku. Oh, Rati. Tunggu ibu. Rati. Berhenti, nak. Oh, tidak. Lepaskan. Lepaskan aku. Ibu kejam. Ibu jahat. Ibu tidak mau memberitahu siapa bapak Nalarati. Di mana bapak, Bu? Nalarati ingin sekali melihat wajah bapak, Bu. Kenapa bapak tidak pulang-pulang? Oh, tidak. Oh, tidak. Nalarati. Nilam, Nilam. Kau kenapa, Nilam? Ada apa denganmu? Sudahlah. Restu. Tenanglah. Tadi kau melamun. Aku ingat Nalarati, anakku. Aku rindu sekali dengannya. Sudahlah. Jangan menangis. Kalau kau sangat rindu, kita bisa menemuinya. Kita bisa datang ke sana untuk melihatnya. Kau mau melihat anakku? Kenapa kau bicara begitu? Aku akan senang jika Nalarati anakmu bisa bersama-sama kita. Kita ajak kemana kita pergi. Kau sungguh-sungguh. Iya. Aku sudah katakan beberapa waktu yang lalu denganmu. Aku ingin menjadi bapak anakmu. Karena kau tidak mau kawin dengan Kakang Jail Singgi. Aku adiknya yang akan bertanggung jawab. Kita akan merawat Nalarati bersama-sama. Benarkah yang bicara itu kau, Restu? Kenapa kau tidak percaya? Rasanya aku tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti kata-katamu sekarang. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Pada saatnya Nalarati akan bersama kita. Pagi mulai merekah. Wajah matahari masih berwarna merah dan redup. Di sebuah tepi sungai air terjun daerah perbukitan yang sejuk, nampak seorang laki-laki bertelanjang baju dengan tubuh tegap perkasa, tengah melompat-lompat di atas batu-batu sungai di bawah air terjun. Laki-laki itu tengah melatih gerakan-gerakan ilmu silatnya. Laki-laki itu tidak lain adalah Jail Singgi. Ia melompat ke tepian sungai. Rasanya aku belum puas dengan segala yang aku miliki. Aku belum mampu menandingi Aji Braja Musti yang dimiliki Restu. Aji Bayu Geniku belum seberapanya. Aku belum sampai untuk mengalahkan dendamku pada Restu. Aku mati tidak akan penasaran jika aku sudah bisa menaklukkan Restu. Dan Nilam, dia harus kurebut dari tangannya. Restu tidak berhak memilikinya. Akulah suaminya. Anakku yang lahir dari rahim Nilam kini sudah berusia 4 tahun. Anak itu cantik dan cerdik. Dia anakku, darah dagingku. Jail Singgi kembali ke tempat latihannya.
kemudian melompat ke kanan dan ke kiri di atas batu-batu. Tangannya bergerak-gerak penuh peraturan. Jurus-jurus silatnya begitu keras dan terampil. Jail Singgih memang dendam dengan adiknya Restu Singgih yang diketahuinya telah merebut Nilam Cahya yang dia cintai. Tetapi berkali-kali dia bertarung dengan adiknya, tidak pernah unggul. Aji Bayu Geni ilmu andalannya belum bisa membinasakan adiknya. Kini Jail Singgih begitu keras melatih dirinya. Ya. Kau harus mampus, Restu. Kau harus binasa di tanganku. Tak ada lagi darah persaudaraan. Kau sudah berkali-kali menyakiti aku, membuat aku kecewa. Jail Singgih berdiri mengangkang di antara dua batu. Tangannya bersedekap erat. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat, giginya gemeretuk. Rupanya dia akan mempertajam ilmu andalannya. Dan saat berikutnya, kedua belah mata Jail Singgih menjadi merah. Jail Singgih menenggadah ke angkasa. Dia melihat seekor burung terbang di atas pandangannya. Jail Singgih menggosok-gosokkan kedua tapak tangannya. Dengan kuatnya dia hentakkan kedua tapak tangannya dengan garang. Aji Bayu Geni! Ya! Asap kuning mengepul dari kedua tapak tangan Jail Singgih. Asap itu menyembur mengenai burung. Burung itu mendadak menjadi kaku bagaikan batu dan jatuh ke sungai. Hebat sekali muridku. Jail Singgih tersentak mendengarkan suara itu. Lalu dia melihat ke tepi sungai. Nampaklah seorang kakek berjanggut panjang berdiri di tepi sungai. Guru. Salam pertemuan, Guru. Bangunlah, Jail Singgih. Saya tidak menduga kehadiran Guru di tempat ini. Sudah lama sekali kita tidak saling bertemu. Ya. Aku sangat mencemaskanmu, muridku. Hampir saja kau menjadi pengikut Nini Pelet. Hampir saja kau bisa celaka. Nini Pelet? Apakah nenek bungku siluman ular itu yang Guru maksudkan? Benar. Kau hampir tertipu. Tapi kau sudah tertipu. Karena kau sudah mengaku dia sebagai gurumu ketika itu. Guru tahu semua itu? Ya. Di tempat ini. Kau ditempa menjalankan pertapaan. Hanya karena kau ingin memiliki wanita yang kau cintai. Kau rela mengorbankan dirimu. Hampir saja kau dijadikan penghuni Gunung Ceremai. Kau bisa menjadi siluman ular, Jail Singgih. Oh, benarkah begitu, Guru? Makhluk siluman ular itu sangat dikenal. Sepak terjangnya begitu licik. Aku heran denganmu, Jail Singgih. Apakah kau belum merasa puas dengan ilmu andalan yang kau miliki? Aji Bayu Geni itu cukup ampuh, Jail Singgih. Ki Sengat gurumu ini tidak salah menurunkan ilmu itu padamu. Tapi ilmu itu belum bisa menaklukkan musuhku. Dia lebih hebat dari ilmuku. Kau terlalu mengandalkan emosimu, Jail Singgih. Apalagi yang kau inginkan? Tak ada yang aku inginkan. Aku hanya ingin memiliki Nilam Cahya. Aku ingin dia menjadi istriku selamanya. Dia sudah punya anak. Anak itu adalah anakku. Aku sudah tahu semuanya itu. Kabar itu begitu cepat sampai di telingaku. Untuk itu, aku sengaja turun gunung karena aku mencemaskan keadaanmu. Aku ini sudah tua, muridku. Aku tidak ingin melihat muridku menjadi gila karena sikapnya. Kau harus bisa merubah cara hidupmu. Kalau itu memang anakmu, bukankah sebaiknya kau rawat dia baik-baik? Jika wanita yang kau cintai itu
tidak mau menerimamu sebagai suami. Tapi Guru, aku sangat mencintai Nilam. Aku mengerti. Tapi kau tidak bisa memaksakan diri. Wanita itu lebih mencintai adikmu sendiri. Dia lebih rela menjadi istri adikmu. Itu tidak boleh terjadi. Akulah yang berhak memilikinya. Bantulah aku, Guru. Tolonglah aku. Aku ingin merubah hidupku. Jika aku hidup berumah tangga dengan Nilam, tolonglah, Guru. Jika kau ingin merubah hidupmu, mulailah menyayangi dirimu. Bawalah anakmu. Rawatlah dia baik-baik. Itu pesanku, Jail Singgi. Dan jika kau perlu apa-apa denganku, datanglah, temui aku. Nah, aku tinggal dulu, muridku. Guru! Pertemuan yang begitu singkat. Aku memang harus mengambil Nalarati. Dia harus ikut denganku. Aku pun sangat sayang dengan dia. Apakah Nilam masih tinggal di tanah perbukitan itu bersama Nalarati? Aku harus datang ke pondoknya sekarang. Jail Singgi bergerak ke semak-semak belukar. Lalu dia mengambil kudanya yang disembunyikan itu. Akhirnya dia melompat ke punggung kudanya dan berlari sekuatnya. Kuda yang ditunggangi Jail Singgi melaju dengan cepatnya di jalan setapak, yang kanan kirinya membentang areal persawahan. Menjelang sore hari, Jail Singgi menghentikan kudanya di antara rimbunan pohon yang tidak jauh di depannya terdapat pondok Nilam Cahya. Hop! Sepi sekali. Pondok itu seperti tidak berpenghuni. Sebaiknya aku intai dulu dari tempat ini. Dengan melangkah terbungkuk-bungkuk ke semak-semak belukar, wajah laki-laki itu muncul di antara daun-daun pohon liar. Kedua belah matanya merah tajam. Dan tidak jauh di depannya, nampak pondok Nilam Cahya tertutup rapat. Perasaanku berdebar-debar. Mungkinkah Nilam berada di dalam pondoknya itu bersama Nalarati anaknya? Hatiku menjadi kecut. Aku tidak berani datang ke pondok itu. Jail Singgi tersenyum. Dia melihat seorang bocah wanita berlari-lari memikul 2 ekor kelinci yang diikat kayu hutan. Bocah wanita itu kemudian berhenti, lalu berdiri di halaman pondoknya yang berbentuk pang. Sikapnya bagaikan anak yang bangga dengan kemenangannya. Eyang Ki Gedeng Mukti, keluarlah. Lihat apa yang Rati bawa ini. Keluarlah, Eyang. Seekor macan belang kuning muncul dari dalam pondok itu. Bocah wanita itu tersenyum. Lalu dia menunjukkan 2 ekor kelinci yang dibawanya pada macan belang kuning itu. Lihatlah, Eyang. Rati kini membuktikan pada Eyang, Rati berhasil mendapatkan 2 kelinci yang sejak kemarin tidak tertangkap. Itu kejelmaan Ki Gedeng Mukti. Si kakek sakti yang bergelar Maung Sewu dari Gunung Sembu. Tapi kenapa Nilam tidak muncul? Apakah dia masih ada di dalam pondok itu? Aku jadi ragu untuk membawa pergi Nalarati. Apakah aku sanggup menghadapi segalanya? Menghadapi Ki Gedeng Mukti itu. Tapi aku harus nekat. Apapun yang terjadi, aku harus membawa pergi Nalarati. Dia anakku. Oh, kenapa perasaanku berdebar-debar begini? Rasanya aku tidak berani mengetuk pintu ini. Sebaiknya aku intai saja dulu. Jail Singgi tercengang. Kedua belah matanya terpaku ketika melihat dari lubang pintu. Nalarati tengah duduk bersila menghadapi seorang kakek tua berjanggut sebatas pusar. Jubahnya berwarna hijau lebar. Tetapi Jail Singgi tidak sanggup menatap wajah kakek itu yang sepertinya berhias cahaya kemilauan. Kakek itu tidak lain adalah Ki Gedeng Mukti. Kakek Nilam Cahya yang dikenal bergelar Maung Sewu dari Gunung Sembung. Hidup ini keras, cucuku. Sekalipun usiamu masih terlalu pagi, kau sudah harus belajar memberanikan diri. Eyang, apakah Rati ini penakut? Rati sudah buktikan pada Eyang. Rati berani berburu sendiri ke hutan. Rati berhasil mendapatkan 2 ekor kelinci. Berani dalam bertanggung jawab untuk kebaikan harus kau laksanakan. Tetapi jangan sekali-kali Rati berani untuk perbuatan yang tidak baik.
itu bisa mencelakakan dirimu sendiri, Ratih. Apakah Ratih bersalah, Eyang? Ratih telah berani berburu ke hutan sendiri. Ratih ingin menunjukkan pada Eyang kalau Ratih tidak bergantung pada Eyang. Ratih sanggup berusaha sendiri untuk mencari yang Ratih inginkan. Sikapmu terlalu jujur, Ratih. Eyang senang. Kejujuran dan berdiri sendiri memang harus Ratih lakukan sejak sekarang. Kau tidak salah. Tapi ingat, jangan kau bunuh binatang itu. Kelinci-kelinci itu juga makhluk yang ingin hidup seperti layaknya kita. Dia ingin bebas. Dia ingin hidup bersama keluarganya. Dia juga ingin berani sepertimu. Ratih senang dengan kelinci-kelinci itu, Eyang. Ratih ingin memeliharanya. Sebaiknya kau pelihara bebas. Jika kau ingin main, kau bisa mencarinya. Jika kau baik, binatang itu pun akan baik padamu. Tapi ada binatang yang jahat, Eyang. Ratih sangat tidak suka. Dia jahat. Dia telah mengambil tangan kiri Ratih. Lihat ini, Eyang. Nala Ratih menunjukkan bagian lengan kirinya yang buntung. Tangan kiri bocah wanita itu tidak ada. Ki Gedeng Mukti diam tidak bicara lagi. Matanya memperhatikan wajah Nala Ratih penuh rasa prihatin dan sedih. Sementara itu Jail Singgih yang sejak semula mengintai dari luar pintu pondok, mendadak tersentak melihat sebelah tangan kiri Nala Ratih tidak ada. Ia duduk menyender pada dinding pintu. Matanya terpejam. Nala Ratih anakku, aku sudah tahu penderitaanmu. Kau pernah menunjukkan tangan kirimu yang buntung kepadaku. Jahanam. Nini Pelet telah memutuskan tangan kiri anakku. Kenapa dulu aku mau saja mengakui nenek siluman ular sebagai guruku? Aku sepertinya terkena sihir. Aku menyesal. Aku tidak terima dunia akhirat. Nini Pelet, kau kini musuh besarku. Kau boleh tertawa karena berhasil memutuskan tangan kiri anakku. Tapi suatu saat tubuhmu akan kupotong-potong 1000. Jail Singgih menyesal sekali. Dia memang pernah berguru kepada Nini Pelet. Tetapi kini dia sadar setelah dia ingat pada Nala Ratih anaknya, di mana lengan kirinya telah diputuskan oleh Nini Pelet semasa bayi. Eyang sudah tahu kan? Tangan kiri Ratih telah diputuskan siluman ular semasa bayi. Bukan dia juga binatang? Itu kan jahat, Eyang. Ya, ular itu hanyalah jelmaan yang gaib, Ratih. Disinilah letaknya menunjukkan keberanian yang bertanggung jawab karena kebenaran, ya. Kata ibu, siluman ular itu jelmaan seorang nenek jahat yang bernama Nini Pelet. Ki Gedeng Mukti membisu. Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi hening. Ki Gedeng Mukti memejamkan matanya. Lalu seluruh tubuhnya gemetar hebat. Salam sejahtera Guru Agung Ki Buyut Manguntapa. Tidak selayaknya Cucunda ketujuh ini mengganggu ketenangan Guru Agung Ki Buyut. Tapi ada persoalan yang penting yang menyangkut silsilah keturunan kita. Aku hadir dalam kesunyian yang penuh duka. Tentunya kesunyian duka pada Cucunda Nalarati. Tentunya persoalan yang menyangkut lengan kiri Nalarati. Begitulah. Adakah di antara kita yang bersalah? Kenapa Nalarati harus ikut menderita? Nini Pelet punya cara sendiri untuk mengetahui tempat persembunyianku. Aku pun menyesalkan kejadian semua itu. Dia bisa melihat tempat persembunyianku dengan menggunakan tetesan darah bayi yang masih ada keturunan denganku. Nalarati korbannya. Kenapa harus demikian? Ilmu iblis yang dia gunakan. Aku sebenarnya sudah tahu sejak semula persoalan itu. Namun aku menjadi sedih dengan ungkapan kejujuran Nalarati. Aku sangat menyesalkan kita-kita. Aku sendiri merasa bersalah. Kenapa anak itu yang harus menderita? Untuk itu, aku menyerahkan karangan bunga padamu. Aku sudah malu sekali untuk turun menghadapi makhluk macam Nini Pelet. Sampai saat ini aku belum sanggup memusnahkan mereka dari muka bumi ini. Pada saatnya kebaikan akan menggilas kejahatan. Aku selalu berusaha untuk menggilasnya. Kita punya banyak persoalan pada mereka.
Makhluk-makhluk itu begitu tegar bagaikan batu karang. Begitu pastikah makhluk-makhluk seperti mereka bisa hidup sepanjang zaman? Makhluk-makhluk itu bisa hidup sepanjang akhir zaman. Kemampuan kita hanyalah sebatas memusnahkan untuk tidak bisa mengganggu lagi. Semoga saja kita mempunyai senjata yang ampuh untuk memusnahkannya. Kukira kita sudah sama-sama tahu senjata yang ampuh untuk memusnahkan Nini Pelet hanyalah terletak dari bagian tubuhnya. Senjata itu hanya sebuah tulang rusuk dari jasadnya yang terkubur. Tapi kita dan cucu-cucu kita selalu gagal untuk mendapatkan tulang rusuk itu. Semoga suatu ketika kita berhasil. Semoga segalanya baik. Kenapa sejak tadi Eyang diam saja? Eyang bangga melihatmu, Ratih. Eyang sayang padamu. Kau jujur, kau anak yang baik. Tiba-tiba telinganya Ki Gedeng Mukti bergerak-gerak. Dan kakek berjubah hijau itu, matanya menatap tajam ke arah pintu pondoknya. Silakan masuk ke sana. Eyang bicara dengan siapa? Sejak tadi kita kedatangan tamu, Nalarati. Silakan masuk ke sana. Jangan berdiri mengintai di depan pintu. Eyang, dia orang yang pernah mengantar Ratih pulang ke pondok ini dulu. Nalarati berdiri. Bocah wanita itu melihat ke arah pintu pondoknya. Dan nampak Jail Singgi berdiri dengan tegarnya. Silakan duduk, Kisanak. Ada kepentingan apa Kisanak datang sembunyi-sembunyi? Aku Jail Singgi. Aku kakaknya Restu Singgi. Aku datang untuk mengambil Nalarati. Dia anakku. Dia harus aku bawa pulang. Eyang, orang ini selalu bicara begitu. Dulu juga dia mengaku sebagai Bapak Ratih. Dia pernah bertengkar dengan ibu. Kuharap kau tidak melarangnya. Aku harus membawa Nalarati sekarang juga. Dia anakku. Nilam Cahya ibunya adalah istriku. Kau tidak malu bicara begitu, Kisanak? Untuk apa aku malu? Aku memang bapaknya. Nada bicaramu tidak kalah dengan binatang. Kau perlu bercermin dengan persoalan masa lalumu. Maaf, Ki Gedeng Mukti. Gelar sebutan Maung Sewumu dari Gunung Sembung boleh hebat di seluruh jagat. Di seluruh tanah Cirebon Girang ini. Tapi jangan kau halangi aku untuk membawa Nalarati pergi. Dia anakku, darah dagingku. Nalarati, ayo. Ikutlah denganku. Mana ibumu? Tidak, Eyang. Ratih tidak mau ikut dengan orang itu. Ratih tidak mau. Ratih, aku bapakmu, nak. Aku bapakmu. Kenapa kau tidak mau ikut dengan bapakmu? Ayo, nak. Tidak, lepaskan tanganku. Lepaskan. Ratih. Ratih tidak mau ikut orang ini. Ratih. Lepaskan. Ayo, Ratih. Lepaskan tanganku. Ratih. Tidak, jangan. Tidak, Eyang. Jail Singgi memaksa menggendong Nalarati. Namun bocah wanita itu berontak, bagaikan bayi yang akan dimandikan. Maafkan aku, Ki Gedeng Mukti. Aku harus pergi membawa anak ini. Tidak, jangan. Tidak, Eyang. Eyang, tolong Ratih. Jail Singgi melangkah dengan pasti. Nalarati masih berontak. Dan baru saja Jail Singgi ingin keluar, mendadak sehelai jubah hijau menjerat kedua kakinya. Kurang ajar. Jail Singgi tersungkur. Nalarati berlari ke arah Ki Gedeng Mukti. Jubah hijau itu kembali lenyap. Dan jubah itu baru saja dilepaskan oleh Ki Gedeng Mukti. Nalarati berdiri di dekat Ki Gedeng Mukti yang masih duduk bersila dengan tenangnya. Kau telah membuatku kecewa. Kenapa kau tahan aku? Membawa anakku sendiri. Jangan kau ludahi pondok ini. Aku juga kakeknya. Kau tidak bisa seenakmu membawa Ratih. Kau merebut anakku. Baik. Apakah aku perlu kekerasan? Ada manusia berlaku seperti binatang. Kita baru pertama kali bertemu. Aku tidak takut gelarmu yang hebat. Kau boleh mengaku sakti. Tapi kau sudah membuatku kecewa. Membuatku sakit hati. Ayo, kita keluar. Aku ingin tahu kehebatan Maung Sewu dari Gunung Sembung. Jangan kau sebut-sebut semua itu. Aku tidak pernah merasa diriku paling hebat. Kau akan celaka dengan kesombonganmu, Kisanak. Berhati-hatilah. Aku ingin mencoba kesaktianmu.
Jail Singgih berdiri mengangkang. Tangannya bersedekap erat. Kedua belah matanya menjadi merah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Laki-laki itu sudah siap akan mengeluarkan ilmu andalannya. Ki Gedeng Mukti nampaknya sudah tahu. Tetapi dia tetap tenang duduk bersila. Jail Singgih mulai menggosok-gosokkan kedua tapak tangannya yang kekar. Asap kuning mulai mengepul dari kedua tapak tangannya. Dan kemudian dia mendesah dengan garang. Aji Bayu Geni, ya! Asap tebal berwarna terus mengepul dengan hebatnya dari mulut dan kedua tapak tangan Jail Singgih. Asap itu menyelimuti ruangan pondok itu. Ki Gedeng Mukti cepat-cepat menarik tangan Nalarati. Lalu dia dudukkan bocah wanita itu di dekatnya. Jail Singgih sudah mengerahkan segala kekuatan ilmunya. Namun dia menjadi heran. Dia melihat musuhnya tidak apa-apa. Kau benar-benar hebat, Ki Gedeng Mukti. Aku mengakui kesaktianmu. Biasanya, orang yang terkena asap kuning Aji Bayu Geniku akan mati membeku kedinginan. Aku kasihan denganmu, Kisanak. Aku tahu siapa gurumu. Kau telah ditipu Ki Sengat gurumu sendiri. Kurang ajar. Kau mengatakan Ki Sengat guruku penipu. Apakah ilmu yang kau miliki diperintahkan untuk menyombongkan diri? Ilmu itu bukan Aji Bayu Geni, tapi Bayu Sukma. Bayu Sukma? Kau jangan mengada-ada. Aku tidak mengada-ngada. Bayu Geni adalah ajian pukulan pembakar maut. Ilmu itu hanya dimiliki petapa-petapa sakti dari Gunung Slamet. Tapi Bayu Sukma yang kau miliki itu memang mempunyai aliran ke sana. Kau pikir aku tolol? Bertahun-tahun aku belajar ilmu itu. Tapi aku tidak merasa ditipu guruku Ki Sengat. Pengalamannya sama. Tapi nama ajiannya kau sebut salah. Apakah kau tahu silsilah semua itu? Apakah kau sudah merasa hebat? Apakah kau juga tahu siapa Ki Sengat gurumu itu? Jika aku salah menafsirkannya, tentunya ilmuku tidak berjalan dengan baik. Kau boleh menyebut apa saja ilmu yang kau miliki. Tapi jangan kau salah gunakan ilmu-ilmu yang mempunyai makna kehidupan yang dalam. Kau bisa celaka sendiri, Kisanak. Aji Bayu Sukma dan Aji Bayu Geni dua ilmu yang mempunyai perpaduan yang sama kekuatannya. Tapi jangan kau mimpi keduanya paling hebat. Karena masih ada satu yang bisa mengalahkan ilmumu. Apakah kehebatanmu? Aku tidak memiliki apa-apa. Sehebat apapun ilmumu itu, kau sendiri yang bisa mengalahkannya. Dan kau akan semakin hebat jika kau bisa mengalahkan hawa nafsumu sendiri. Kenapa aku jadi begini? Jail Singgih menjatuhkan tubuhnya, lalu berlutut menundukkan kepalanya. Bakarlah semua pakaian yang kau pakai itu sampai lunak menjadi abu. Agar kau tidak lagi melihat masa silammu yang buruk. Aku menyesal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Sepertinya yang aku miliki semuanya palsu. Aku mohon padamu, izinkanlah aku membawa Nalarati. Aku ingin merawat dia. Dia anakku. Izinkanlah aku membawanya. Biarkan aku hidup bersamanya. Izinkanlah aku menyayanginya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.